Tadi kita sedikit menyinggung tentang banyaknya media yang timbul, itu juga sosial media ya. Sosial media itu membuat masyarakat lebih cepat mendapatkan informasi. Salah satunya dengan informasi-informasi yang disebarkan melalui Instastory atau postingan-postingan orang-orang yang biasanya itu belum tentu valid, karena di setiap informasi punya sudut pandang yang berbeda-beda, tergantung sudut pandang mana yang mau dinikmati. Dan ini bisa mengiring ke informasi yang salah. Justru beberapa rekan-rekan kita yang bekerja full time di dunia jurnalistik paham soal itu, paham soal framing, paham dan bagaimana caranya menyampaikan informasi dari sudut pandang yang benar. Nah, saya rasa dia tahu soal itu dan melihat fenomena di sosial media, banyak sekali informasi-informasi beredar yang biasanya hanya sepihak. Kemudian banyak informasi-informasi yang bukan mereka yang melakukan proses, tapi netizen yang memberikan informasi kepada mereka. Sedangkan point of view netizen agak sedikit berbeda daripada misalnya Pak tendensinya kebencian, ya informasi kebencian yang biasanya akan disampaikan. Fenomena seperti ini dia gini, disrupsi media ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa hindari. Era digital ini kan keniscayaan, mau tidak mau kita sampai ke sana. Kita tidak bisa membendung laju informasi yang saat ini beredar di banyak sekali platform, terutama media sosial yang paling sulit dikontrol. Nah, terkait dengan tadi, dia kembalikan ke kalimat pertama Bang Galih sebelum iklan, bahwa kita tidak bisa lagi membedakan mana media yang kredibel, mana yang tidak. Sebenarnya kita bisa membedakan itu kalau kita mau. Memang akun-akunnya banyak, tapi seharusnya kita tahu mana yang official, mana yang bukan, mana yang bisa jadi referensi, mana yang boleh kita konsumsi, tapi hanya untuk sekedar tahu aja, oh iya ini ada info ini, nanti setelah itu kita cari kebenarannya melalui platform lain yang lebih kredibel. Karena Kementerian Kominfo itu kan sudah merilis daftar-daftar media digital ataupun media-media online yang memang sudah mendapatkan izin. Yang sudah dapat izin ini biasanya dia sudah punya struktur organisasi yang jelas, sudah ada pemretnya, sudah paham kode etik jurnalistiknya. Nah, yang tidak ini yang dipertanyakan, karena biasanya yang tidak jelas ini ada juga yang mencatut nama media-media tertentu. Misalnya begini, iNews TV. Dia bisa aja bikin media, iNews S-nya 2. Nah, ini kan sebenarnya nggak boleh, dan jelas-jelas ini merupakan sesuatu yang salah karena berbeda dengan nama media aslinya. Tapi ini kan tentu merugikan iNews sebagai media utama. Masyarakat bisa aja membentengi diri dari informasi hoax yang dibuat dari media-media tidak kredibel yang mencatut nama itu dengan dicek dulu nih kebenarannya. Media ini terdaftar atau tidak? Bisakah ini jadi referensi atau ini hanya jadi sumber informasi sesaat saja? Sekarang kalau misalnya dia akun-akun berita di sosial media, kebanyakan informasinya dari netizen. Yang penting cepat. Tapi belum di cross check dulu kebenarannya. Nah, mungkin aja mereka kurang tahu ilmunya, mungkin saja mereka belum dapat ilmunya. Kita tidak bisa menghentikan lajunya informasi, kita tidak bisa membungkam. Betul. Kita nggak bisa suruh mereka diam. Tapi tentu saya yakin pemerintah melalui Kementerian Kominfo ataupun Diskominfo di tingkat lokal bisa menggandeng mereka untuk paling tidak duduk satu meja, diberikan pelatihan untuk admin-adminnya. Iya nggak sih? Betul. Jadi kan mereka sudah punya ilmunya, paling tidak ketika mereka mau melakukan itu lagi, mereka punya, kita harap punya semacam social warning dari dalam diri mereka, kalau oh ya saya punya tanggung jawab sosial untuk menyebarkan sesuatu yang baik nih. Saya nggak bisa sembarangan, saya harus cek dan recheck, saya harus cover both side, saya harus mendengarkan dari sumber lain, saya harus pastikan informasi yang saya terima itu terpercaya sebelum saya sebarkan kembali gitu. Tapi ternyata sampai dengan saat ini juga masih kita masih sering menemukan masyarakat yang enggan untuk melakukan cross check. Bukan enggan ya, mungkin karena headline dari berita, clickbait yang dibuat oleh beberapa headline berita itu justru yang mewakili perasaan mereka pada saat itu, karena mungkin beberapa orang termasuk media menginginkan masyarakat berpikir seperti apa yang dibuat di headline tersebut, dan masyarakat kebanyakan justru enggan. Akhirnya tinggal sekarang misalnya pengen capture, sebarkan ke WA keluarga. Tugas-tugas kita jurnalis yang berada di WA keluarga ataupun yang berada di sosial media untuk meluruskan itu. Literasi itu penting, dan literasi kita kan masih sangat lemah. Indonesia itu literasi bacanya lemah, literasi medianya lemah. Kita gampang banget menyebarkan kembali tanpa kita recheck dulu. Nah, kita yang paham ini, kita yang ngakunya muda dan ngakunya lebih paham soal digitalisasi ini, yang mesti meluruskan. Kalau ketemu, saya tuh masih menerapkan itu sampai sekarang. Kalau ketemu hoax di WA keluarga, cari, kita yang googling, cari bukti bahwa itu hoax, sebarkan kembali, kembalikan ke situ.
Karena biasanya yang nyebarkan hoax ini alasannya, oh iya, saya kan cuma mau tanya, siapa tahu ada infonya. Tapi setelah itu kemudian yang menyebarkan akan menyebarkan kembali di kemudian hari. Iya kan, nah makanya. Itu seperti jadi ini ya, jadi apa ya? Jadi kebiasaan. Kayak ada jargon yang bilang seperti ini. Lebih berbahaya orang tua yang baru kenal smartphone daripada anak muda yang pegang smartphone. Kita tuh punya PR yang sangat panjang sih ya, punya pekerjaan rumah yang panjang, kita perlu waktu yang lebih lama untuk meningkatkan literasi media ini. Tapi kalau misalnya kita mau memikirkan ini dari sudut pandang yang lain, ketika ada banyak sekali media-media penyebar hoax di sana, ketika banyak sekali buzzer-buzzer yang sekarang lagi sering dibahas di mana-mana yang menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya, kita, orang-orang media ini, jurnalis-jurnalis ini, yang sebenarnya bisa mengcounter itu melalui media yang kita miliki. Kayak Bang Galih, kan followersnya banyak. Sebenarnya bisa dimanfaatkan juga untuk itu ya nggak sih? Untuk klarifikasi, untuk oh ini loh sebenarnya ternyata yang terjadi. Ketika ada hoax yang beredar sebenarnya kenyataannya ini. Kalau yang sering saya soroti itu, biasanya jadi bahan diskusi juga kami di redaksi itu adalah bagaimana media-media sosial khususnya akun-akun ini menyebarkan informasi yang penting cepat. Kode etik jurnalistik misalnya, ketika ada kejadian kemarin, ingat nggak sih ada pembunuhan satu keluarga itu kan? Nah, cepet banget infonya beredar, cepet banget, gambar yang berdarah-darah itu udah kesebar di mana-mana. Tanpa sensor. Asli, kami tuh udah dapat, menariknya tuh gini, tau nggak? Kami tuh sudah dapat info itu, kita udah punya gambar itu, tapi kita tetap pilih gambar yang paling aman untuk ditayangkan di media, yang tidak mengganggu pemirsa yang nonton gitu, yang tidak membawa efek negatif. Itu bahkan masih dihitam putihkan lagi warnanya supaya nggak mengganggu gitu. Tapi yang di luar bisa bebas aja menyebarkan. Terus ingat nggak ketika di sini terjadi demo besar-besaran waktu itu, konflik yang terjadi itu kan sensitif sekali, dekat sekali dengan Sarah. Kita media menimbang ini berita dinaikkan atau enggak ya, yang mana yang akan kita naikkan, angle yang mana yang akan kita naikkan, pemilihan kata demi kata itu diksinya dipilih hati-hati betul supaya jangan sampai berita yang kita publikasikan jadi trigger untuk orang saling menyerang. Tapi di luar sana kan bisa aja orang-orang yang tidak bertanggung jawab videonya diposting dibumbui sama kalimat-kalimat tapi kemudian jadi mudarat. Betul. Penggiringan opini yang sering terjadi di sosial media ini sangat berbahaya pemirsa, karena kita tahu bahwa beberapa kalimat yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kalau kita misalnya sudah punya dasar kebencian terhadap sesuatu, itu bisa membuat banyak kerusakan yang terjadi di mana-mana, termasuk di pikiran, kemudian akhirnya larinya ke sekitar kita. Ini sangat berbahaya, seperti yang sudah dia sampaikan, sebelum menyebarkan informasi, cross check dulu, pastikan itu, budayakan untuk membaca dulu. Jangan hanya baca headline ya, baca beritanya. Kemudian kalau ingin menyampaikan sesuatu jangan dipotong-potong, sebarkan juga link penuhnya atau apapun itu agar masyarakat yang lain juga bisa mendapatkan informasi yang utuh. Jadi sekali lagi tidak akan pernah bisa kita mendapatkan informasi penuh dari informasi sepotong. Kita akan kembali lagi berbicara dengan Dea nantinya setelah ini, jangan kemana-mana, tetap di Talk Show.